Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya Oktaviana ngomong ngomong lagi. Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru yang saya kasihi. Selamat siang. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Hari ini kita mau Saya mensosialisasikan tentang budaya positif supaya di sekolah kita di TKFKI juga bisa mengimplementasikan budaya positif bersama di sekolah. Ya, sebelumnya kita mulai, kita ice breaking dulu. Saya kasih permainan sedikit, nanti tugas mama kepala sekolah dan teman-teman guru semua bisa menyampaikannya dengan baik. Nanti ikuti saya bisa katakan melatih mawar gitu ya. Melatih mawar, nanti tugasnya ibu-ibu adalah mengikuti apa yang saya katakan. Mengerti ya? Kita fokus. Oke. Melatih mawar. Ada berapa mawar? 3. Fokus, jalan tepat, fokus. Ucapkan kembali apa yang saya katakan. Oke? Sapi kuda. Ada berapa kuda? 3. Perintahnya adalah ucapkan kembali apa yang saya sampaikan. Belum ada yang ini, belum tepat ya. Sekarang Ibu Hofni bisa sekali lagi ucapkan kembali apa yang saya sampaikan. Melatih mawar, Ibu Hofni. Melatih mawar. Iya, seperti itu. Jadi ucapkan kembali apa yang saya ucapkan. Itu yang pertama. Yang berikutnya silakan berdiri. Maaf. Oke, ikuti perintah saya. Tangan ke atas. Ke atas. Ke atas, dari atas. Tangan ke atas. Gitu. Oke. Tangan ke atas, ke depan, ke samping, ke depan, ke atas, putar. Stop. Loh, tadi saya bilang stop, tapi tetap putar. Itu kurang fokus ya. Coba ulang lagi. Tangan ke atas. Ibu Ina kurang fokus. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke atas lagi, putar, stop. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Baik, kita akan mempelajari tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Harapan kita adalah kita memiliki budaya positif yang kita bisa implementasikan buat guru dan juga anak-anak kita. Budaya yang sudah ada seperti memberi salam, seperti mencuci tangan, antri, itu adalah budaya positif. Dan juga budaya positif kita sebagai sekolah Kristen suka berdoa dan lain sebagainya. Nah, di dalam budaya positif yang akan kita pelajari ada satu disiplin positif. Yang berikutnya adalah teori motivasi dan hukuman. Yang berikut adalah kebutuhan dasar anak, sehingga kita bisa mengerti mengapa anak-anak melakukan misalnya yang melakukan yang salah atau melakukan yang tidak baik. Kita harus mengerti ini dulu, apa motivasi mereka, apa kebutuhan dasar mereka, apa posisi kontrol kita, dan juga apa segitiga restitusi, apa yang harus kita lakukan menghadapi anak-anak yang mengalami trouble atau masalah, dan juga ada keyakinan kelas yang harus kita buat. Sudah? Ya, yang berikutnya budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kalau kebiasaan yang mampu menumbuhkan karakter mandiri, misalnya apa? Oh, anak-anak bisa toilet training sendiri. Oh, ini bisa memakai sepatu sendiri. Itu kita membudayakan. Jangan bilang ibu guru tolong, tidak, tetapi ayo pakai sendiri. Itu salah satu budaya positif untuk kemandirian dan juga yang lainnya. Oke, ya, kita akan bedah satu-satu teman-teman. Ya,
Kita akan bedah satu-satu tentang disiplin positif yang pertama. Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi, disiplin yang baik adalah disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Maka Ki Hajar Dewantara, apabila kita tidak wajib mendisiplinkan diri kita sendiri, maka ada juga orang lain yang kalau kita tidak cakap, wajiblah penguasa yang lain mendisiplin diri kita. Ya, untuk itu kita menciptakan murid yang merdeka, yaitu cakap memerintah diri sendiri dan juga punya disiplin yang kuat. Oke, kita mendisiplinkan anak dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Jujur, apalagi Ibu Hilda? Tanggung jawab, apa Ibu Kepala Sekolah? Mandiri, bernalar Kristus, bergotong royong. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak. Tetapi mari berpacu kepada yang sekarang lagi tren, yaitu profil belajar Pancasila. Ada apa saja? Beriman, bertakwa. Oleh sebab itu setiap hari Jumat kita ada ibadah. Dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, ada toleransi dan juga bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai inilah yang disebut dengan nilai kebajikan. Oke, yang berikutnya, yang kedua yaitu teori motivasi dan hukuman. Anak-anak di dalam melakukan segala sesuatu, pasti anak-anak mampu melakukan yang namanya apa motivasi mereka. Nah, misalnya saya kasih contoh begini, anak-anak rajin datang ke sekolah, tidak terlambat, pasti ada motivasinya. Nah, yang pertama motivasinya, yang pertama saya baca ya, menghindari hukuman. Mungkin kalau datang terlambat ibu guru memberi hukum. Kemudian motivasi yang kedua, dia datang terlambat supaya dipuji ibu guru, ya toh? Berarti ada motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi ibu-ibu, ibu kepala sekolah, yang terbaik adalah ketika mereka punya keyakinan di dalam dirinya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya saya, ibu guru, akan tidak terlambat, bukan karena mau dipuji kepala sekolah, bukan karena kepala sekolah nanti menghukum saya, tetapi dengan tanggung jawab bahwa saya harus mengajar di kelas saya dengan tepat waktu. Ada nilai-nilai. Saya menghargai diri saya sendiri. Nah, dari situ kita akan belajar bahwa dari teori motivasi yang ada di dalam kehidupan kita akan menjadi guru maupun kita tanamkan kepada murid punya motivasi yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dari yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, teman-teman, di dalam setiap kelas kita anak-anak punya 5. Ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Nah, mana ya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, ini istirahat, apalagi 5 kebutuhan dasar manusia. Pokoknya yang berhubungan dengan mereka bisa bertahan hidup. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Saya saja butuh kasih sayang. Guru, anak-anak apalagi butuh akan kasih sayang. Ya, love and belonging, merasa diterima, begitu. Kemudian kebutuhan dasar anak yang berikutnya adalah kebebasan. Mereka tidak mau dikurung, mereka mau bebas, mereka mau merdeka, betul ya? Terus kebutuhan akan kesenangan, mereka mau free, senang, pokoknya tidak mau ditekan, pokoknya apa lagi? Mau yang fun, yang enak-enak, senang-senang. Nah,
Yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Ya, dari 5 kebutuhan itu, kalau anak-anak melanggar, ada misalnya contoh kasus ada ya, seperti kasus-kasus anak-anak kita, ada yang dia mau merampas makanan temannya. Kita harus perhatikan dulu, mengapa dia merampas makanan temannya. Satu, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum? Kebutuhan makan minumnya sudah terpenuhi belum? Mungkin dia lihat makanan temannya lebih enak dari makanan saya. Mungkin dia lapar dari rumah, mungkin dia mengantuk dari rumah, sehingga waktu ibunya mengajar dia tidur-tiduran. Kita harus pahami ini dulu. Kemudian ada yang merasa ingin penguasaan. Dia mau supaya ini dia merasa dihargai, dia harus menjadi pemimpin. Ada ya yang begitu ya. Kalau di kelas saya Sarun itu, dia mau maju terus. iya, dia mau dia terus, maju terus, dia menyaut terus. Bisa tidak bisa, pokoknya saya ibu. Itu kebutuhannya adalah penguasaan. Kita harus menyadari itu, sehingga dari kebutuhan dasar manusia atau anak yang terpenuhi, maka kita bisa memanage anak dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Ya, yang berikutnya, iya. Nah teman-teman, yang berikutnya adalah posisi kontrol. Nah ini untuk kita yang mengontrol ya. Ada teori Glaser, yaitu bagaimana yang dari pertama ya saya sebelum sampaikan ya, teori kontrol Dr. William Glaser itu ilusi guru mengontrol murid, bagaimana penguatan positif terhadap murid, kritik terhadap murid dan lain sebagainya. Nah, di dalam posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Ya, ada sebagai penghukum. Anak-anak salah kita langsung hukum. Betul? Anak-anak salah kita langsung kadang cubit-cubit. Itu posisi kontrol yang paling rendah, teman-teman. Ya. Kemudian ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kita bilang di anak-anak, mungkin omongnya pelan. Bisa sampai kasihan ya. Kok buat begitu terusnya tidak kasihan. Itu anak-anak merasa saya bersalah, membuat kecewa ibu guru. Atau ibu guru bilang pelan saja, kamu tidak kasihan kok, mama sudah bayar uang sekolah, betul tidak? Sudah kasih fasilitas, tapi kamu tidak belajar sungguh-sungguh. Anak merasa bersalah. Itu kurang bagus juga ternyata. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman kita bisa tepuk bahunya dan bilang, jangan begitu. Ibu guru tidak suka yang seperti itu, tapi kita sambil tertawa. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Yang berikutnya, yang baik adalah posisi kita sebagai pemantau. Kita lihat anak kita, kalau buat salah kita ingatkan, ayo keyakinan kelas kita apa? Misalnya, keyakinan kelas kita apa? Sudah belum? Apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Nah, yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai yang namanya manajer. Artinya apa, teman-teman? Memberi jalan keluar, memberi solusi daripada apa yang jadi permasalahan mereka. Permasalahan mereka seperti ini, mereka akan diberikan solusi dan lain sebagainya, sehingga anak-anak tidak merasa juga bersalah, tidak bisa mengulangi. Tetapi ada nilai-nilai yang kita kasih di dalam anak. Kita sebagai manajer cuma menjadi fasilitator untuk mereka menyelesaikan sendiri. Kalau bilang ibu guru membuka pintunya, anak-anak mencari jalan keluar atau pintunya sendiri. Seperti itu untuk posisi kontrol. Karena di dalam pikiran anak ada yang namanya bumi berkualitas. Nantinya nih anak-anak akan merasa tempat khusus mana di dalam pikirannya itu tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan ya, dari si orang-orang. Misalnya ibu guru saya kemarin waktu di TK itu dia luar biasa, dia bimbing saya walaupun saya salah, tapi dia tetap menolong saya. Oke, yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Kalau kita sudah mengetahui teori motivasi anak, kemudian kebutuhan dasar daripada anak, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru pada anak, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
Kita kan tidak bisa bilang kalau anak-anak buat salah sudah tak usah sama aja tidak salah, tidak itu. Harus kita katakan itu salah. Iya, toh? Kita harus katakan bahwa dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus paham bahwa anak-anak melakukan kesalahan, kita harus katakan bahwa itu salah. Kita bilang jangan itu tidak salah, itu tidak boleh. Nanti anak-anak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita harus validasi mereka bahwa kamu tahu tidak kalau tindakan itu salah. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita menstabilkan identitas mereka. Kita katakan bahwa semua orang pernah berbuat salah. Jadi dia rasa, iya kok ibu guru juga pernah. Misalnya tentang datang terlambat saja. Misalnya, kenapa kamu datang terlambat begini? Itu tidak seperti itu, tapi kita panggil dia, kita akan katakan bahwa kenapa misalnya Freya datang terlambat? Ya, nanti dia sampaikan alasannya karena ini nonton TV terlalu lama dan lain sebagainya. Lalu kita katakan itu salah. Tetapi kita juga harus menstabilkan identitasnya. Ibu guru juga pernah datang terlambat toh? Ya, karena apa? Karena misalnya ke dinas dulu. Karena apa? Ibu anak punya anak ada sakit, ya itu toh. Ada alasan-alasan kenapa kita bisa datang terlambat. Kita menstabilkan dulu identitas mereka, baru kita menyelesaikannya dengan menanyakan keyakinannya. Kalau misalnya datang terlambat terus, bagaimana? Apa yang terjadi? Terlambat pelajaran, tidak mengikuti doa pagi kah? Apalagi tidak mengikuti cerita ibu guru di awal kah, cerita tema dan lain sebagainya. Jadi anak-anak punya keyakinan bahwa dan dia akan paksa anaknya, ibu guru saya tidak boleh, mama saya tidak boleh terlambat. Karena apa? Nanti ketinggalan belajar. Itu yang baik untuk segitiga restitusi, yaitu kita validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas anak. Yang berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan yang sudah diyakini. Oke, next. Ya, yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas beberapa kali saya sudah coba dengan Ibu Hofni, dengan anak-anak Ibu Hida, kita semua sudah mencoba supaya mendata, menganalisa tentang keyakinan kelas. Bahkan saya sudah buatkan dengan tertulis, dengan yang gambar, dengan cetak mereka tanda tangan dan sebagainya. Artinya apa? Ada prosedur-prosedur untuk kita membuat keyakinan kelas. Kita harus meyakini bahwa untuk sekolah tertib, untuk kelas tertib, apa yang harus dilakukan. Nanti mereka akan menyaut sendiri. Ibu, supaya kelas tertib, jangan lompat-lompat. Biasanya kata jangan. Walaupun tidak boleh kata jangan, tetapi yang biasanya untuk anak adalah jangan ribut, jangan keluar ini, harus ada aturan, mau ke WC harus ada toilet pas, apalagi mau berbicara harus angkat tangan, buang sampah tidak sembarangan. Itu yang mereka yakini. Kita tanamkan itu, mungkin tidak mudah untuk di TK. Saya merasa kesulitan dan tidak mudah untuk di TK. Tetapi mari kita berupaya untuk melakukan keyakinan kelas ini dengan baik. Ada prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk curah pendapat. Tadi sudah ya. Untuk curah pendapat, mencatat semua masukan sekolah atau warga sekolah sudah dicatat oleh Ibu Hofni. Susun keyakinan kelasnya sudah ada di sana, disusun. Tinjau ulang keyakinan kelasnya sudah ditinjau ulang. Setelah keyakinan kelas dibuat, menyetujuinya dan menandatanganinya. Versi anak-anak untuk menandatanganinya yaitu dengan mencap jari mereka pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu saya sudah lakukan di kelas saya. Kemudian keyakinan kelas bisa diletakkan di papan pajangan dan di dinding yang mudah dilihat. Mereka setiap hari lihat dan saya tiap hari akan ucapkan. Ini loh keyakinan kelas kita. Walaupun belum maksimal, tentunya masih tetap ada anak yang begitu ya. Tetapi untuk anak TK kita berusaha. Nah, mari dari sini ibu-ibu kepala sekolah, terima kasih. Mari kita mau belajar bersama dan juga mengupayakan budaya positif yang ada di sekolah kita.
Yang sudah baik, mari kita terus kembangkan. Yang belum, yang kurang, mari kita sama-sama belajar ya di kepala sekolah. Nah, karena dari situ kita mau supaya sekolah kita lebih maju, kelas kita lebih tertib, semua kepala sekolah dan ibu-ibu guru memiliki anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya. Kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai Kepala Sekolah TK Efraim menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ana CGP Angkatan 7 yang telah mensosialisasikan budaya positif di sekolah kami dan berharap bukan hanya sosialisasi saja tetapi bisa mengimplementasikan kepada kegiatan belajar mengajar yang berada di TK Efraim. Terima kasih, salam bahagia. Halo, selamat siang. Saya selaku guru TK Efraim, saya mengapresiasi kepada Ibu Ana selaku calon guru penggerak. Dan di sini saya bersyukur hari ini bisa mendapatkan suatu materi yang sangat luar biasa yang sudah diajarkan oleh Ibu Ana mengenai budaya positif. Dan saya berharap materi hari ini tidak sampai di kami saja selaku guru dan kepala sekolah, namun bisa terus berkembang kepada guru-guru yang lain nantinya ya. Dan untuk hari ini sangat memuaskan bagi saya secara pribadi, dan saya sangat mengerti bahwa di saat kita mengajar baik di kelas bahkan dimanapun itu, yang perlu kita tanamkan sebagai guru untuk budaya positif, kita harus terus memiliki yang namanya disiplin diri dan juga keyakinan di saat mengajar, dan juga untuk anak-anak di saat belajar kita harus memiliki yang namanya etika juga seperti itu. Dan buat Ibu Ana tetap semangat, dan semoga materi ini boleh menjadi berkat untuk guru dan juga untuk anak-anak kedepannya supaya semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Ana. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan bahagia. Baik, setelah saya mengikuti pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Ana, saya dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ana. Harapan kami sebagai guru, semoga dengan materi yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami guru dan juga anak-anak ke depan. Terima kasih, salam dan bahagia.